Banyak fakta-fakta sejarah Nabi disembunyikan orang, saudara. Jadi sifat-sifat damai Nabi ditunjukkan, sifat-sifat sabar Nabi ditunjukkan, sifat-sifat pemalu Nabi ditunjukkan, sifat-sifat pemaaf Nabi ditunjukkan, tapi sikap adilnya Nabi disembunyikan, tegasnya Nabi disembunyikan, beraninya Nabi disembunyikan. Nabi nangis dia ceritakan, Nabi nangis dia cerita, saudara. Nabi sedekah dia cerita. Tapi begitu Nabi menegakkan hisbah amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana Nabi terluka di dalam jihad di jalan Allah, dia sembunyikan. Ada apa gerangan, saudara? Sehingga banyak umat Islam tidak mengenal Nabi secara utuh, saudara. Bahkan ada sebagian umat Islam kalau bicara perang, dia nggak percaya kalau Nabi perang, saudara. Kalau bicara soal ketegasan, dia nggak bisa percaya kalau Nabi tegas, saudara. Kenapa? Ceritakan Nabi kepada umat secara utuh, secara sempurna, jangan disembunyi-sembunyikan, saudara. Ceritakan sabarnya Nabi, adilnya Nabi, pemaafnya Nabi, malunya Nabi. Tapi pada saat yang sama tegas, ceritakan juga tegasnya Nabi, adilnya Nabi, beraninya Nabi, jantannya Nabi, perwiranya Nabi, sehingga kita melihat sosok Nabi sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita ingin cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi dengan lebih sempurna, kita harus betul-betul kenal dulu siapa kita punya Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Kenali kita punya Nabi, saudara. Dan untuk bisa mengenali Nabi, kita mesti baca sejarah hidup beliau. Dan kalau kita membaca sejarah hidup beliau, jangan sepotong-sepotong, pahami sejarah Nabi secara utuh, saudara. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena sekarang ini banyak fakta-fakta sejarah Nabi disembunyikan orang, saudara. Jadi sifat-sifat damai Nabi ditunjukkan, sifat-sifat sabar Nabi ditunjukkan, sifat-sifat pemalu Nabi ditunjukkan, sifat-sifat pemaaf Nabi ditunjukkan, tapi sikap adilnya Nabi disembunyikan, tegasnya Nabi disembunyikan, beraninya Nabi disembunyikan. Nabi nangis dia ceritakan, Nabi nangis dia cerita, saudara. Nabi sedekah dia cerita. Tapi begitu Nabi menegakkan hisbah amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana Nabi terluka di dalam jihad di jalan Allah, dia sembunyikan. Ada apa gerangan, saudara? Sehingga banyak umat Islam tidak mengenal Nabi secara utuh, saudara. Bahkan ada sebagian umat Islam kalau bicara perang, dia nggak percaya kalau Nabi perang, saudara. Kalau bicara soal ketegasan, dia nggak bisa percaya kalau Nabi tegas, saudara. Kenapa? Ceritakan Nabi kepada umat secara utuh, secara sempurna, jangan disembunyi-sembunyikan, saudara. Ceritakan sabarnya Nabi, adilnya Nabi, pemaafnya Nabi, malunya Nabi. Tapi pada saat yang sama tegas, ceritakan juga tegasnya Nabi, adilnya Nabi, beraninya Nabi, jantannya Nabi, perwiranya Nabi, sehingga kita melihat sosok Nabi sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sudah. Nabi memang sangat pemaaf, Nabi pemalu, saudara. Nabi kita sabar, Nabi kita santun, Nabi kita lemah lembut, saudara. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, saudara, ada orang mencuri di zaman Nabi, dipotong tangannya sama Nabi, saudara. Nabi sabar, Nabi santun, Nabi lembut, tapi pencuri gak dibiarkan, saudara. Ada mencuri, potong tangannya. Ceritakan dong kepada umat, bagaimana Nabi memerintahkan para sahabat sesuai perintah Allah, potong tangan pencuri. Apa kita malu punya Nabi yang memerintahkan untuk potong tangan pencuri, padahal itu adalah perintah Allah.
tolak hadis, enggak, Nabi nggak pernah potong tangan orang, enggak, Nabi nggak pernah potong tangan orang. Diumpetin itu sejarah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, Nabi sabar tidak? Santun tidak? Lembut tidak? Maaf tidak? Tapi saya mau tanya, pencuri sama Nabi dipotong tidak tangannya? Dipotong tidak tangannya? Itu Nabi kita, saudara. Nabi santun, Nabi lembut, Nabi penyabar, Nabi pemaaf, saudara. Betul, betul, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, ada penzinah di zaman Nabi yang masih bujang ataupun gadis dicambuk 100 kali, saudara, dan dibuang dari kampungnya selama 1 tahun. Bahkan ada orang yang sudah berumah tangga merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah sebagai seorang muhsin berzina, dirajam atas perintah Nabi sampai mati, saudara. Dirajam itu dipendam dalam tanah, hanya kepala yang terlihat, ditutup dengan kain, ditimpuki dengan batu sampai mati, saudara. Kenapa harus malu kita ceritakan ini kepada dunia, kepada umat? Jangan disembunyikan, saudara. Nabi kita santun, lembut, ramah, sabar, pemaaf. Tapi kita punya Nabi selalu tegas dalam menegakkan hukum, saudara. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya lagi, Nabi sabar tidak? Santun tidak? Lembut tidak? Pencuri diapakan? Potong tangan. Anak budak yang berzina diapakan? Dijambuk. Yang sudah berkeluarga kalau berzina diapakan? Dirajam, saudara. Jadi tolong kalau membaca sejarah Nabi secara utuh. Jadi kita punya Nabi, ada saatnya beliau tersenyum, ada saatnya beliau itu, saudara, menunjukkan muka marah kepada seseorang, saudara. Ada saatnya Nabi tertawa, tapi ada saatnya Nabi marah, saudara. Ada saatnya Nabi begitu lembut memperlakukan umatnya, tapi ada saatnya Nabi memperlakukan tegas terhadap umatnya yang melanggar hukum, saudara. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kalau baca sejarah Nabi, jangan periode Mekah saja, baca juga periode Madinah. Makanya saya kaget, saudara, dalam peristiwa Purwakarta ada 2 orang kiai, satu dari Jakarta, satu dari Jawa Barat, saudara, datang mendampingi Bupati Purwakarta ceramah depan umat. Apa mereka bilang? Enggak usah dipersoalkan itu patung, enggak apa-apa soal patung, jangan diributkan. Ada apa itu, ada Habib yang protes-protes soal patung. Kenapa dia bilang? Nabi 13 tahun berdakwah di kota Mekah, tidak ada satu patung pun yang dirubuhkan oleh Nabi. Kenapa ada Habib yang marah-marah kalau di Purwakarta ada patung? Nabi nggak pernah marah. 13 tahun hidup di Mekah, ada ribuan patung di kota Mekah, satu pun patung tidak ada yang dirubuhkan oleh Nabi. Jawab jangan? Jawab jangan? Saudara, jangan menyembunyikan sejarah, baca sejarah yang betul. Ya, 13 tahun Nabi di kota Mekah, memang betul Nabi tidak pernah merubuhkan patung, saudara. Kenapa Nabi tidak merubuhkan patung? Kenapa Nabi tidak menghancurkan patung? Karena selama 13 tahun umat Islam yang ada di Mekah sebagai minoritas, tidak berkuasa, tidak punya kekuatan, saudara. Mereka tertindas. Berapa banyak pengikut Nabi, saudara, yang disiksa, yang dikuliti, yang dibuat buta matanya, yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Ketika itu kota Mekah dikuasai oleh Abu Jahal, dikuasai oleh Abu Lahab, dikuasai oleh orang-orang kafir. Jangankan umat Islam menghancurkan patung, menjaga nyawanya saja susah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tapi mari kita lihat, begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi membangun negeri Islam, Nabi membangun kekuatan, saudara. Begitu beliau sudah punya kekuatan, beliau bawa umat Islam kembali ke kota Mekah. Beliau taklukkan kota Mekah, Fathu Mekah,
Jadi itu kiai suruh baca sejarah yang benar. Lah kok bacanya cuma yang di Mekah doang, lu nggak baca yang di Madinah? Baca dong yang di Madinah, bagaimana? Sudah, kalau dikit-dikit pakai dalil yang di Mekah, dikit-dikit pakai dalil yang di Mekah, oh berapa? Besok jangan-jangan tuh kiai ngomong, nggak apa-apa anak muda nenggak minuman keras. Loh kenapa nggak apa-apa? Kan di Mekah nggak haram. Di Mekah nggak haram minuman keras, saudara. Belum diharamkan. Di periode Mekah 13 tahun, saudara, judi belum diharamkan, minuman keras belum diharamkan. Kenapa kalau sekalian tidak saya suruh umat Islam untuk silakan judi, silakan minuman keras, karena di Mekah belum diharamkan. Gimana cara istinbatul ahkamnya, saudara? Lihat juga dong periode Mekah, saudara. Kenapa waktu periode Mekah minuman keras belum diharamkan, judi belum diharamkan? Saat itu pemantapan akidah, saudara. Judi dan minuman keras sudah berurat berakar menjadi budaya bagian kehidupan masyarakat Arab. Allah membimbing nabinya untuk tidak sekaligus mengharamkannya, saudara. Kuatkan dulu imannya, kuatkan dulu mantapkan saudara Islamnya. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, semua itu diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Begitu sama tanya sekarang, minuman keras sampai hari ini haram atau tidak? Haram atau tidak? Kan di Mekah nggak haram. Sama tanya sekarang, judi sehari ini haram atau tidak? Haram atau tidak? Kan di Mekah nggak haram. Jadi saya mau tanya, yang namanya patung sampai hari ini haram tidak? Haram tidak? Kan kata Kiai enggak, di Mekah nggak apa-apa, para lu bomenyan. Suruh ngomong beduk, saudara. Ngomong enak, udahlah, jangan menyesatkan umat Islam. Jangan ngebodohin umat Islam, saudara. Jangan saudara. Jangan. Ini negara jangan disamakan dengan periode Mekah yang mayoritas masih kafir, saudara. Indonesia adalah negeri Islam. 90% umat Islam, banyak kiai, banyak habaib, banyak pesantren. Ini bukan periode Mekah lagi, saudara. Kita sudah jauh, bahkan kita sudah masuk periode Madinah. Apa yang diharamkan Allah adalah haram, yang diharamkan oleh Nabi juga haram. Betul? Nanti umat dibodoh-bodohin, juga keliling Jawa Barat dibodoh-bodohin umat, sudah. Makanya saya ingatkan kepada segenap umat Islam, saudara, kalau baca sejarah yang lengkap, baca sejarah yang lengkap. Saya tanya, waktu di Mekah tidak ada patung yang dihancurkan oleh Nabi. Kenapa? Karena umat Islam masih lemah, umat Islam masih sedikit, orang kafir yang berkuasa. Makanya umat Islam nggak bisa ngancurin patung. Wajar tidak? Wajar tidak? Nah sekarang saudara, begitu Nabi hijrah punya kekuatan, balik lagi ke Mekah, rebut Mekah, dihancurin itu patung semua, saudara. Umat Islam lemah udah kuat. Bisa tidak kita hancurkan patung? Saya mau tanya saudara, orang Sunda identik tidak dengan Islam? Identik tidak dengan Islam? Catat baik-baik, saudara. Satu, orang Sunda identik dengan Islam. Dua, saudara, orang Sunda cinta kepada ajaran dan ulama. Betul? Tiga, saudara, orang Sunda, ulama ada di atas umat di kalangan orang Sunda. Betul? Dan yang keempat, orang Sunda